Tak seorang pun di Jiangcheng akan menikahimu. Jika kamu tidak mau menikahinya, aku akan melakukannya. Sang presiden perlahan mendekati wanita itu. Dengan lembut ia berkata, "Kakak, biarkan saya membantu Anda. Aku tidak percaya. Apakah kamu benar-benar berani menikahi anak kecil yang masih berbau susu ini? Mengapa saya tidak berani?" Kemudian, pengantin wanita langsung meraih keras sang presiden dan memberinya ciuman. Sang presiden sebenarnya berpikir hanya mencari seorang wanita untuk dijadikan kambing hitam. Tapi tanpa disangka, ia malah menikahi kakak perempuan yang 10 tahun lebih tua darinya. Akta pernikahan dikeluarkan dari kantor catatan sipil. Musuhnya memperhatikannya dari atas ke bawah. Sang presiden melihat pakaian wanita itu usang dan tidak terawat. Merasa bahwa suaminya yang menikah secara mendadak adalah adik miskin. "Saya berjanji kepada presiden, jangan khawatir. Mulai sekarang, kakak akan menjadi sandaranmu." Dan presiden untuk menyembunyikan identitasnya, membiarkan villa yang bagus tidak dihuni, tidak tinggal di apartemen bersama wanita untuk hidup berdua. Mereka berjalan berpegangan tangan bersama saat berbelanja, menjalani kehidupan romantis yang seharusnya. Bersama-sama menikmati mie goreng seharga 2 yuan per mangkuk dengan bahagia. Wanita yang memang sudah kesulitan dalam kehidupan, membawa presiden ke pasar malam untuk membelikan pakaian. Namun saat membayar, dia menyadari saldo tidak mencukupi. Wanita itu malu dan menggigit jarinya. Presiden langsung mengerti. Maka tanpa menunggu wanita bicara, dia sengaja berkata, "Saya tidak mau yang ini. Saya tidak suka, tidak punya uang untuk mencoba pakaian apapun. Kita akan ambil pakaian ini." Wanita itu mengeluarkan liontin dari tasnya. Dengan enggan, dia memberikannya kepada penjual. Sebelum pergi, wanita itu tidak lupa untuk berbalik dan melihat liontin itu. Presiden awalnya hanya mengajaknya sebagai tameng kencan buta. Namun melihat wanita baik di depannya, timbul perasaan kecil di dalam hatinya. Mungkin tanpa disadari, dia mulai merasakan cinta pada wanita itu. Aku pergi wawancara. Sarapan sudah disiapkan. Benar-benar memperlakukanku seperti anak kecil. "Halo, Bos Si. Hari ini wawancara asisten CEO Group. Anda harus hadir." "Baik, saya mengerti." "Namaskar. Pastikan wawancara sukses. Kalau tidak, masih ada adik di rumah. Bagaimana bisa kita merawatnya? Apakah kamu sudah dengar? Bos Si akan datang ke kantor hari ini. Orang besar di bidang keuangan itu. Katanya, 4 tahun yang lalu krisis keuangan. Semua perusahaan di kota Jiang, pasar saham runtuh. Siang Tuan selalu mengandalkan kemampuan trading yang luar biasa. Tidak hanya menyelamatkan keluarga Si, tetapi juga mendirikan grup Wei. Yang lebih menakutkan adalah, katanya saat itu dia baru berusia 18 tahun. Ini benar-benar adalah menantu emas kelas atas. Semua orang datang ke Wei, tapi semuanya datang untuk posisi Nyonya Presiden. Apa Nyonya Presiden? Saya ingin pekerjaan ini. Nyonya Presiden dan sejenisnya. Kalian boleh berebut nama bos di novel. Ini seperti Mary Sue. Nama lengkap Siang Tuan adalah, sebenarnya namanya apa? Kamu bahkan tidak tahu ini. Nama lengkap Si Zong adalah Qin Yan. Datang. Nama lengkap Tuan Si adalah Xian. Namaku Qin Yan. Tahun ini berusia 30 tahun. Pernah menjadi manajer selama 5 tahun. Posisi wawancara hari ini adalah asisten presiden. Gelar sarjana. Berani melamar ke Wei. Asisten presiden. Manajer Liu. Meskipun pendidikan saya tidak tinggi, tapi saya sudah bekerja selama 7 atau 8 tahun. Saya memiliki pengalaman yang sangat beragam. Berpengalaman. Wei sudah menyetujuinya. CV saya mewakili pengakuan terhadap kemampuan saya. Tolong jangan melakukan serangan pribadi. Usia 30. Sudah menikah tapi belum punya anak. Kamu masuk perusahaan. Apakah perusahaan memberikan cuti melahirkan? Wanita usia lanjut. Haruskah didiskriminasi? Jangan lupa, kamu juga seorang wanita. Tante, usia kamu seharusnya tenang menjadi pembantu di rumah. Melayani suami. Lingkungan kerja tidak cocok untukmu. Oh ya, ternyata ada posisi yang cocok untukmu. Posisi apa? Saya bisa melakukan segalanya. Direktur. Seleksi awal asisten direktur sudah selesai. Sekarang mereka sedang dalam tahap wawancara lanjutan. Pergi lihat. Posisi apa?
Saya bisa melakukan segalanya. Petugas kebersihan toilet. Apakah cocok untukmu? Saya tahu maksudmu. Pergi tanyakan ke bagian personalia. Siapa saja. Semua masuk. Wanita seperti ini masuk perusahaan. Tidak takut kotori mata sang direktur. Ya. Direktur, akhirnya kamu datang. Namaku Sasa. Saya sangat berharap bisa menjadi asistenmu. Saat ini saya dipanggil Lulu. Pilih saya sebagai asistenmu. Bos Si, bagaimana wawancaranya? Semuanya lancar. Selanjutnya saya yang akan melakukan wawancara sendiri. Bukan wawancara lanjutan, semuanya saya yang mengurus. Apakah hanya satu orang yang bertanggung jawab? Will selalu memperhatikan bakat. Jika kamu terus menekan calon karyawan, saya tidak keberatan untuk menggantikanmu. Suara Si Zong. Mengapa begitu akrab? Ingin menarik perhatian Bos Si dengan cara ini. Menarik perhatian Si Zong. Tidak melihat-lihat. Kamu sendiri seperti apa? Bos Si sendiri terlalu tampan, kan? Kita juga terlalu beruntung. Dapat diwawancarai langsung olehnya. Dia terlalu menakutkan. Saya bahkan tidak berani melihat wajahnya. Bos Si, sebenarnya dia orang seperti apa? Qin Yan, giliranmu. Sudah datang. Gila, Bos Si. Dia dianggap tampan dengan penampilan seperti itu. Si Zong sibuk dengan urusan lain. Saya akan bertanggung jawab untuk wawancara selanjutnya. Silakan duduk. Oh tidak, masalah terjadi. Ibu tua datang ke perusahaan untuk menangkapmu. Dia akan segera tiba. Apa? Ibu saya datang. Ya. Kamu yang akan melanjutkan wawancara. Bukan Tuan Si. Ini tidak bisa diterima. Saya bilang dia berusia 20 tahun. Tidak perlu terburu-buru. Tidak bisa begitu. Qin, orang tadi. Bagaimana wawancaranya? Gadis ini, kemampuannya bagus. Hanya saja pendidikannya kurang. Yang terpenting adalah, usia juga sudah agak tua. Aku memintamu untuk memilih permaisuri. Bukan, apa masalahnya jika usianya agak tua? Orang yang tepat waktu adalah orang yang sudah menikah. Usia yang agak tua lebih aman. Tunjukkan padaku kivinya. Di sini, lihatlah. Ini bukan. Hampir saja kau membunuhku. Beritahu hari besok. Biarkan dia datang langsung bekerja. Baiklah, asisten Qin. Baiklah, saya pergi dulu ya.